Dari sekitar 644 bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2010 telah merenggut 1.711 korban jiwa. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia ternyata menempatkan kita pada kerawanan tinggi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia. Peran pemerintah sangatlah penting dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pola penanggulangan bencana yang ada. Seperti apa perbaikan pola penanggulangan bencana yang dimaksud dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjamin berkurangnya korban jiwa yang jatuh setiap dalam bencana. Pemirsa, Public Corner kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema perbaikan pola penanggulangan bencana. Bersama saya Milen Skarsari, telah hadir di studio Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo. Dan Bapak Sutopo Purwonugroho maksud kami. Dan kita juga akan melakukan telewicara nanti dengan Kepala Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bapak Surono. Dan Pak Sutopo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sejak terakhir meletus dahsyat di tahun 1991, Minggu 10 Juli 2011, aktivitas Gunung Lokon Tomohon, Sulawesi Utara oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana telah dinaikkan statusnya menjadi awas, yaitu level tertinggi ancaman gunung berapi. Sementara meski letusan belum sampai berjarak 650 meter, namun dampak vulkanik mencapai radius 3,5 km dan evakuasi perlu segera dilakukan. Setidaknya ada sekitar 4.262 jiwa dari 4.899 pengungsi yang tinggal di kaki Gunung Lokon Tomohon. Dan masyarakat serta wisatawan agar tidak mendekati juga melakukan aktivitas pada radius sekitar 3,5 km. Selain itu agar diwaspadai terjadinya lahar pada aliran sungai yang berhulu dari puncak Gunung Lokon Tomohon. Dan yang terpenting, masyarakat di sekitar Gunung Lokon Tomohon agar mengikuti arahan pemerintah dan tidak mempercayai isu yang tidak jelas sumbernya. Baik, Pak Topo, kalau kita berbicara tema kita yaitu perbaikan pola penanggulangan bencana, maka sejauh ini yang sudah dilakukan oleh BNPB sendiri seperti apa, Pak? Ya, secara umum ya, jadi yang sudah dilakukan oleh BNPB khususnya, sejak pasca tsunami Desember 2004 sampai sekarang, dari kita tidak punya apa-apa, tetapi sekarang hingga sekarang kita begitu lengkap kita memiliki undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana, yang memberikan arah mengenai kebijakan bagaimana kita melakukan penyelenggaraan penanggulangan yang lebih baik. Kita juga memiliki peraturan pemerintah nomor 21 24 sampai 24 itu tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, tentang masalah bagaimana mengatur bantuan dari lembaga usaha dan sebagainya. Menyalurkan bantuan itu ya. Kemudian kita juga memiliki berbagai peraturan-peraturan Kepala BNPB yang mengatur aspek-aspek teknis penyelenggaraan penanggulangan baik pra bencana, pasca bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Nah, selain itu juga kita sudah menata mengenai kelembagaannya. Di pusat kita memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksana. Ketika masa tanggap darurat atau pada masa respon itu adalah BNPB berfungsi sebagai komando, artinya mengomando seluruh kementerian, lembaga, dunia usaha dan sebagainya yang pelaku-pelaku dalam penanggulangan bencana tersebut. Kemudian di dalam pra bencana maupun pasca bencana kita adalah bertindak sebagai koordinasi dan pelaksana. Selain itu yang menyangkut dengan aspek pendanaan itu juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga pendanaan tersebut baik berasal dari APBN, APBD, kita juga memiliki dana cadangan yang khusus untuk penanggulangan bencana. Demikian juga dengan pengaturan-pengaturan yang lain itu diatur sehingga dunia mengakui apa yang sudah dilakukan di Indonesia hingga akhirnya Presiden memperoleh Global Champion for Disaster Risk Reduction. Itu merupakan suatu pengakuan terhadap bangsa Indonesia mengenai apa usaha kita untuk melakukan perbaikan pola penanggulangan bencana ini ya, Pak ya. Baik, kalau begitu kita sudah terhubung dengan Pak Surono di telepon. Halo, selamat sore Pak Surono. Halo. Selamat
sore Mas, selamat sore Iya. Pak Sutopo, selamat sore para pemirsa. Iya, perbincangan kita Metro TV harus yang saya melalui hormati. telepon ini nih Pak. Tadi kita berbicara mengenai perbaikan pola penanggulangan bencana. Nah, yang baru-baru ini terjadi kan adalah letusan Gunung Lokon ya di Tomohon. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu terhadap bagi kami di sini tentang keadaan di sana sebenarnya saat ini seperti apa Pak? Halo Bapak? Oh, keadaan Gunung Lokon ya, karena Gunung Lokon setelah Ya. setelah letusan tanggal 18 Juli sampai sekarang memang aktivitas masih tetap tinggi. Kemudian kita melakukan pengukuran penggelembungan Gunung Lokon ini masih sekitar 2,3 mm per hari, ya kan? Kemudian tadi kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, ya kan, bahwa tingkat ancaman Gunung Lokon ini khususnya adalah lontaran material pijar ini hanya mencapai radius 2,5 km dari kawah Tompaluan. Kemudian hujan abu lebat itu terindikasi dalam radius sekitar 3 km. Walaupun memang sebaran abu mencapai 7,7 km lebih, arahnya ini sangat-sangat ke arah barat dan barat laut dengan ketebalan maksimum sekitar 1 sampai 1,5 mm. Oleh karena itu kami putuskan tadi bahwa daerah bahaya itu hanya dalam radius 3 km dari kawah Tompaluan. Maka kalau kita berbicara lokasi pengungsi di sana seperti apa ya Bapak? Tersebut, masyarakat bagaimana Mbak? Kalau kita berbicara tentang lokasi dari pengungsi yang ada di sana, apakah memang sudah aman lokasinya atau bagaimana? Untuk radius di luar 3 km nampak bahwa ancaman sampai saat sekarang itu tidak signifikan. Oleh karena itu kami rekomendasikan untuk masyarakat yang di luar 3 km boleh kembali ke rumah masing-masing dan boleh beraktivitas seperti biasa. Begitu Mbak. Baik, kalau begitu. Nah, kembali lagi ke Pak Topo di Ya. sini. Kalau misalnya sudah dikatakan masyarakat memang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan mulai aktivitas lagi. Tapi bagaimana cara untuk masyarakat kita ini tetap waspada dengan keadaan bencana yang ada? Ya, tentu saja kita akan tetap melakukan sosialisasi. Jangan sampai apa yang tadi sudah sampaikan Pak Rono, dengan jumlah pengungsi yang sampai siang ini mencapai 5.290 orang yang terdistribusi di 23 titik pengungsi yang berada di luar dari radius 3,5 kilo itu nanti mereka tiba-tiba semuanya kembali ke rumah. Oleh karena itu tentu saja dalam hal ini posko tanggap darurat yang di Kota Tomohon tentu sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rono dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Tentu saja sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat daerah-daerah mana, masyarakat mana yang boleh kembali. Jangan sampai semuanya itu kembali ke tempat di sekitar Gunung Lokon tadi. Baik, Jadi, kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai Gunung Lokon ini dan pemirsa jangan kemana-mana, Public Corner akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Tingkatkan nilai hidup Anda dengan ragam informasi pilihan. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B News, Senin hingga Jumat, jam 7 malam kurang 5 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. 30 tahun Gunadarma membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas
Universitas Gunadarma. Golf Lake Residence, satu-satunya hunian di mana Anda bisa bermain golf di halaman rumah bersama keluarga. Dibuka klaster terbaru Pine Hills. Tipe Vermont 6x15 meter, 4+1 kamar tidur. Cicilan 9 jutaan rupiah per bulan termasuk PPN. Unit terbatas. Hubungi 021 29 200.000. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema perbaikan pola penanggulangan bencana. Dan masih di studio ini dengan Pak Topo. Bapak, kalau misalnya kita berbicara tadi mengenai masyarakat pengungsi ya, khususnya yang sudah boleh pulang ke daerah yang masing-masing, ke rumah yang masing-masing. Nah, ini bagaimana cara dari BNPB sendiri untuk kemudian bisa memperbolehkan mereka pulang tapi tidak seluruhnya? Ini secara bertahap bagaimana Pak sosialisasinya? Ya, tentu saja kita tetap menentukan karena dari 23 titik-titik pengungsi itu umumnya adalah memang berasal dari suatu desa dan sebagainya. Tentu sudah diidentifikasi daerah-daerah mana dari radius 3 km tadi masyarakat atau pengungsi yang boleh kembali. Tetapi perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini juga bahwa di dalam penanganan bencana, khususnya di dalam termasuk yang ada di Lokon itu adalah bagaimana kita menjauhkan masyarakat dari bahaya. Ya. Oleh karena itu kita harus mengungsikan, karena di radius 3 km tadi adalah daerah bahaya, maka masyarakat yang tinggal di luar 3 km, maka itu yang kita mengungsikan. Kemudian yang kedua adalah jauhkan bencana dari masyarakat. Ya. Nah, itu dalam hal ini BVMBG telah memasang peralatan-peralatan sensor yang paling canggih yang ada di Indonesia di dalam pengamatan gunung api saat ini yang ada di Lokon, kemudian terus menginformasikan perkembangan terkini yang ada di BVMBG tadi ke pos pengamatan Gunung Lokon itu kepada BNPB maupun kepada Posko untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Demikian juga BMKG secara terus-menerus memberikan informasi arah angin kemana, kecepatan angin kemana dan sebagainya. Sehingga koordinasi di sana pun bisa lebih dikondusifkan, begitu? Betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah hidup harmoni dengan bencana. Kalau bagaimana ini caranya, Pak? Jadi ya kondisi masyarakat yang tinggal di Gunung Lokon itu memang hampir tiap tahun meletus. Oleh karena tentu mereka di dalam sudah budaya yang berkembang, kearifan-kearifan lokal yang ada itu tentu sudah mengadaptasi bagaimana dengan Lokon. Dan kebetulan juga masyarakat di sekitar Lokon juga melihat sendiri bagaimana letusan pada tahun ini, periode ini, itu berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Jadi pola-pola dari gunung itu nampaknya juga mengalami perubahan-perubahan. Dan masyarakat juga sudah sering melihat bagaimana kemarin erupsi Merapi yang demikian luar biasa, itu akhirnya memberikan pengetahuan-pengetahuan ke mereka. Dan mereka jadi lebih waspada lagi tentunya. Ya. Baik, kita akan menyapa Pak Surono lagi. Halo Pak Surono, masih tersambung? Ya Mbak. Iya, Bapak kalau misalnya kemudian oke. Masyarakat di daerah Tomohon sendiri ini bagaimana melihat keadaan bencana ini? Apakah saat ini mereka memang sudah begitu antusias untuk dapat kembali ke rumah mereka atau bagaimana Pak? Saya kira masyarakat Lokon seperti tadi disampaikan oleh Pak Stopo sudah mengerti bagaimana karakter Lokon itu sendiri dan mereka dengan antusias mau mengungsi dan tentunya juga bisa dengan mudah kembali ke rumah masing-masing gitu ya. Lokon ini kan rata-rata itu setiap 4 tahunan sekali meletus gitu ya, sehingga masyarakatnya sudah tahu persis. Memang tahun ini agak sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya letusan sekali kemudian berhenti. Ini berkali-kali dan masyarakat Lokon sendiri melihat kejadian letusan tersebut dan mereka secara spontan memang minta diungsikan dengan kondisi ancaman letusan yang ada. Kami melaporkan kepada BNPB dan BPBD setiap perkembangan. Dalam kondisi awas sekarang ini kami melaporkan 4 kali setiap 6 jam kepada BNPB untuk
mengantisipasi segala macam kemungkinan yang dapat terjadi dan berkembang menjadi bencana. Pada dasarnya kita kan mengurangi bencana, mengurangi resiko gitu ya Mbak ya. Adakah Jadi, resiko atau ancaman yang dalam waktu dekat ini akan sedikit mengancam masyarakat sekitar? Sebetulnya ancaman itu kan tetap ada, tetapi bagaimana memanage risiko itu sendiri, Mbak. Ya. Baik, kalau begitu, Pak, kalau misalnya tadi meminimalisir risiko yang ada, nah ini salah satunya untuk membuat masyarakat lebih mengerti bagaimana agar mereka terhindar dari bencana ini, bagaimana Pak sosialisasinya? Iya, banyak. Jadi di dalam masa pra-bencana atau sebelum ada bencana itu banyak yang bisa dilakukan. Dalam hal ini juga BNPB secara terus-menerus melakukan, misal kita melakukan pemetaan risiko. Pemetaan risiko itu di situ ada peta bahayanya. Jadi kalau meletus lokon itu nanti mana, daerah-daerah mana yang akan terkena. Kemudian juga ada peta kerentanan. Peta kerentanan itu menyangkut adanya aspek manusia khususnya, masyarakat tinggal di daerah mana. Ketika itu kita ketemukan, maka kita menemukan peta risiko. Baik. Nah itu bisa kecil atau risiko tadi bisa menjadi kecil jika kapasitasnya itu juga kuat. Nah selain itu juga kita berikan mengenai sosialisasi, pengetahuan-pengetahuan mengenai ancaman-ancaman yang ada bagi masyarakat sekitar. Kemudian ketika terjadi potensi, jadi dari Pak Rono mengatakan ini status naik menjadi dari waspada menjadi siaga, maka segera kita masyarakat kita lakukan rencana kontingensi, rencana kedaruratan atau yang kontingensi untuk mengantisipasi kondisi-kondisi terburuk. Misal kalau meletus di yang besar, radiusnya berapa, kemana mereka akan mengungsi, berapa banyak logistik yang ada, perlu pendanaan seperti apa, keterlibatan dinas, kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan sebagainya seperti apa. Baik. Nah kemudian juga kita latih selalu kesiapsiagaan, ini yang penting. Biasanya bencana itu timbul, terjadi pada saat kita tidak siap. Ya. Nah ini yang terus kita lakukan. Agar masyarakat terus waspada ya. Ya. Dan kita masih akan membahas mengenai yang keadaan di daerah Gunung Lokon sana. Tapi kita harus break sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana, Public Corner akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Be the next Creative Billionaire. Hadiri Creative Entrepreneur Workshop tanggal 22 Juli dan IDOS Conference tanggal 23 Juli di IDFest 2011 di Jakarta Convention Center. Call now. Temukan cara sehat tanpa obat. Para tokoh berbagi gaya hidup sehat. Pakar herbal dan medis berbagi obat sehat. Dan aksi para selebriti meracik ramuan di dapur obat bintang. Back to Nature dalam 8-11 setiap Jumat jam 9:30 pagi. Dipersembahkan oleh Ancol Mansion, hunian eksklusif di tepi pantai Ancol. Ancol Mansion dengan pilihan view yang sangat menarik, menghadap ke timur dan Sea View Waterpark. Bisa dimiliki dengan harga 500 juta rupiah dan gratis masuk Ancol selama 10 tahun. Hubungi 021 640 2000. didukung oleh
terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema perbaikan pola penanggulangan bencana. Dan masih terhubung dengan Pak Surono di telepon interaktif kami. Halo Bapak. Pak Surono, kalau misalnya Anda bisa ceritakan bagaimana mekanisme... selamat sore pendengar. Ya. Bagaimana mekanisme kerjasama Anda dengan BNPB untuk menanggulangi bencana? Bagaimana mekanisme kerjasama Anda dengan BNPB di sini Pak untuk menanggulangi bencana di Gunung Lokon ini? Semua informasi masalah kebencanaan, utamanya adalah kebencanaan geologi seperti letusan gunung api, kejadian tanah longsor, dan gempa bumi maupun tsunami. Kami selalu mengirimkan informasi berisi rekomendasi teknis dan sebagainya itu utamanya adalah ke BNPB. Kemudian ke pemerintah daerah, ya kan, dan kementerian-kementerian yang terkait dalam penanggulangan bencana, gitu kan. Koordinasi kami dengan BNPB adalah suatu hal yang seperti ikan dengan air, ya. Bagaimana semua informasi itu kami berikan, baik formal maupun non formal. Misalnya tadi ada pemajuan pengungsian dari 3,5 ke 3 km itu sudah saya informasikan Pak Sutopo via BBM. Nanti sore laporan yang rutin 4 kali sehari. Pertama kami tujukan adalah kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian ke BPBD dan sebagainya. Tapi di situ utamanya kami melaporkan ke BNPB. Nah itulah kiranya kita selama ini melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BNPB, Pak. Iya, baik. Nah kalau dari Pak Topo sendiri bagaimana nih melihat mekanisme kalau kita tidak hanya berbicara Gunung Lokon saja, tapi terhadap berbagai bencana yang ada di Indonesia, bagaimana mekanismenya Pak untuk melakukan penanggulangan di sini? Jadi mekanisme, kalau di Indonesia itu ada 37 kementerian lembaga yang menangani bencana. Tentu saja informasi-informasi yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing kelembagaan tadi melaporkan ke BNPB. Seperti BMKG yang menyangkut masalah gempa bumi, tsunami, gelombang pasang dan cuaca ekstrim selalu menginformasikan ke BNPB. PVMBG juga demikian, banjir dari PU juga demikian. Nah, setelah kita memperoleh tadi, maka kita ada mekanismenya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai dengan instruksi Presiden yang disampaikan tahun 2007 dan berlaku terus sampai sekarang. Yang pertama, penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Bupati dan Wali Kota. Baik. Kemudian Gubernur, yang kedua, Gubernur dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya, merapat ke daerah yang terkena tadi untuk memberikan bantuan. Kinerja pemerintah daerah di sini kita katakan. Ya, tentu pemerintah tadi. Yang pertama adalah Bupati dan Wali Kota di kabupaten. Sampai tingkat provinsi ya, kemudian. Yang ketiga, pemerintah, ya pemerintah pusat dalam hal ini, akan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya ekstrim. Misal pendanaan, dana siap pakai, penggunaan katakan KRI atau Hercules dan sebagainya. Yang keempat selalu libatkan TNI Polri. Yang kelima adalah penanganan secara dini. Ini aturan main yang ada. Oleh karena itu, seperti yang ada di Lokon ketika meletus, kita melihat bagaimana Kota Tomohon, wali kotanya. Sanggup enggak? Dalam hal ini, BNPB selalu datang untuk memberikan bantuan teknis maupun non-teknis. Teknis itu bagaimana kita menyelenggarakan poskonya, organisasi tanggap daruratnya seperti apa. Non-teknis, kita memberikan dana on-call, dana siap pakai yang bisa dibelanjakan untuk penanganan darurat tadi. Ini yang terus kita